الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. حالة العرب قبل الإسلام. كان العرب قبل الإسلام مشركين يعبدون الأصنام ويقدسونها وكانوا يقتلون أولادهم خوفا من الجوع والفقر إلى آخره. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Fata, yang mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, panjatan kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin kita, Khulasah Nurul Yakin, sampai kepada pembahasan putaran yang kedua. Kemarin putaran yang pertama sudah selesai. Di mengawali putaran yang kedua kemarin adalah permulaan dari turunnya wahyu. Sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul di umur 40 tahun. Kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Cara mendapatkan wahyunya itu pertama adalah dengan mimpi, ya, dengan mimpi yang benar. Tidaklah beliau mimpi kecuali akan melihat tahaqqaq fi yaqظatihi, melihat dalam nyatanya. Jadi mimpinya itu jadi nyata, bukan mimpi biasa kayak itu mimpi halu aja udah, ya, halusinasi, apa namanya, tejabu. Jadi membayangkan sesuatu akhirnya masuk ke dalam mimpi, atau mimpi sesuatu kemudian besokannya baru ingat nih, kayak pernah mimpi seperti itu namanya tejabu, remuk-remuk, ya, namanya remuk nggak jelas. Tapi kalau Rasulullah mimpinya hak, mimpinya itu benar, pasti akan kejadian. Kemudian cara turunnya wahyu juga ada yang melalui langsung malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Kemarin sudah Anda jelaskan untuk nama-nama malaikat Jibril, bentuk rupanya yang kurang lebih memiliki 600 sayap, memenuhi antara barat sampai dengan timur, ufuk, yang melihat ke langit, itu semua penuh dengan wujudnya daripada malaikat Jibril. Tapi kita nggak bisa membayangkan seperti apa, cukup mengatakan wallahu a'lam. Jadi hanya seperti itu yang digambarkan oleh Rasul. Gak perlu pakai dilukis-lukis, gak perlu pakai diimajinasikan kayak apa, enggak. Ya, itu daya hayalnya anak kecil. Anak kecil kan kalau berhayal tinggi banget. Yang ntar Nabi Isa berantem sama Dajjal kayak Ultraman, monster gitu, gak ada gitu. Ya, jadi itu gak perlu dibayangkan. Itu kemarin. Kemudian ada lagi enggak? Ya, metode Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Terkadang bahkan Rasulullah kalau udah mendapatkan wahyu, dan ini yang dikatakan paling sangat berat, itu membuat beliau sampai tidak bisa bergerak. Jangankan Rasulullah, ada seorang sahabat yang berada di samping Rasulullah, kemudian Rasulullah terdiam, dan sahabat itu merasakan begitu beratnya di atas paha beliau. Rasulullah terdiam, gak bisa ngapa-ngapain. Seketika setelah Rasulullah terdiam, Rasulullah ceritakan barusan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Jadi padahal wahyunya disampaikan kepada Rasulullah. Ini sahabat ada di sampingnya tapi terasa berat di antara kedua pahanya. Bahkan pernah ada seorang sahabat ya sedang dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ya, ini Rasulullah jarang mau dibonceng, bahkan beliau yang membawa kendaraan. Ini akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kadang kita baru jadi ustadz aja belagu buat mintanya dibonceng dulu. Ya, Rasulullah itu justru membonceng sahabat. Sayyidina Mu'az, Sayyidina Ibnu Abbas, itu yang pernah dibonceng oleh Rasulullah, menjadi kehormatan, kemuliaan dibonceng oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat Nabi itu nggak pernah mau seperti kayak raja, dilayani, disegani apa, tawadhu. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhlaknya begitu mulia. Nah ini lagi dibonceng sama Rasulullah,
Tiba-tiba kendaraan zaman dulu bukan mobil motor, kendaraannya apa? Unta, ya, kuda, ya, himar, keledai. Ini unta ditunggangi Rasulullah langsung tersungkur, jatuh ke bawah. Kenapa? Karena saat itu malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Jadi nggak pakai toleransi lagi. Ntar aja malaikat Jibril kalau udah di rumah kagak bisa. Kalau udah perintah Allah saat itu ya udah. Dalam keadaan apapun lagi ngapain, situasi kondisi, wahyu turun, ya udah disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah ngapain saja sudah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemana? Nah, sekarang bahasannya, karena sekarang Rasulullah udah resmi nih, jadi nabi, jadi rasul. Karena nabi bisa mendapatkan wahyu untuk dirinya, rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan umat disampaikan. Ini keadaan bangsa Arab dulu sebelum Nabi Muhammad datang seperti apa? Ya, keadaan bangsa Arab dikatakan di sini kanal Arabu qoblal Islam musyrikin. Bangsa Arab, orang-orang Arab sebelum Islam itu banyak yang musyrik, banyak yang menyembah berhala, menyembah daripada patung, ya'budunal asnam. Baik patungnya itu dari batu, dari tanah, dari pasir, bahkan ada patung dari kue. Patung dari kue, Tuhannya bilang lapar dipotek di kepalanya. Nah, dari kue, dari gandum. Ya, sekarang kan ada kek kue-kue yang sampai tinggi, bisa bikin orang, bisa bikin apa. Itu kalau zaman dulu disembah sama orang-orang itu. Ya, musyrikin ini bukan berarti tidak mengenal Allah. Musyrikin ini dia tetap ada yang mengenal Allah tapi menyekutukan Allah. Jadi kafir ini bisa dibagi dua kalau dalam Quran itu. Ada kafir yang asli, artinya kafir yang meniadakan Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Ada kafir musyrikin, ada dia percaya Allah tapi dia sekutukan Allah dengan patung-patung, dengan berhala-berhala. Dan berhala patung ini sudah ada dari sejak dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan cikal bakalnya yang pertama kali umat yang menyembah patung itu adalah sepeninggal zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di atas lagi Nabi Ibrahim. Jadi memang udah tradisi budaya turun-menurun yang namanya menyembah patung. Kalau sekarang agama apa menyembah patung? Buddha. Menyembah patung itu agama Buddha. Atau Hindu juga ada. Makanya dia ada dewa-dewanya dibikin patung. Ada yang kayak gajah mukanya. Ada dewa apa lagi sih macam-macam. Ini dewa Siwa, dewa Brahma, dewa 19, sekarang dewa 19 lagu. Ya, dewa Bujana, bukan itu gitaris beda lagi. Ya. Pokoknya dewa-dewa apa itu nyembah patung. Sekarang antum pikir, coba dijawab. Kira-kira patung ini bisa memberikan manfaat atau tidak? Nggak mungkin. Patung itu diajak ngomong aja tidak bisa. Gimana mau nolong kita? Taruh di tengah lapangan dia kehujanan, dia kepanasan. Ya, dia nggak bisa. Boro-boro mau mikirin orang, mikirin diri sendiri juga nggak bisa. Jadi ini udah saking dangkalnya daripada akal mereka, entah apa yang mereka pikirkan sehingga patung itu disembah oleh mereka. Padahal mereka tahu sendiri patung itu nggak bisa membawa manfaat maupun mudarat. Maka cerita dalam Al-Quran Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang kecil. Karena di zaman bahkan ayahnya Nabi Ibrahim membuat patung azan. Akhirnya setelah dihancurkan yang kecil-kecil, disisakan patung yang paling besar. Kapak bekas menghancurkan itu digantungkan di berhala yang paling besar. Akhirnya mereka semua marah karena patungnya Tuhannya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih muda. Nabi Ibrahim masih muda. Dipanggil di sidang Nabi Ibrahim. Benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan kami? Ya, kenapa kau membuat seperti itu? Lalu kata Nabi Ibrahim, kenapa kau menuduh aku? Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Itu tanya yang paling gede patungnya, itu kampaknya ada di dia. Ya, tanya dia, siapa yang menghancurkan aku atau dia? Jadi difitnah. Lalu ada orang-orang, apakah kau sudah gila wahai Ibrahim? Aku bertanya kepada patung. Lalu kata Nabi Ibrahim, lalu kalau kalian bukan gila, apalagi bahasanya? Kenapa yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan apa-apa, kau sembah? Akhirnya tetap namanya hidayah belum dapat, dan mereka semua marah, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dibakar. Karena saat itu
penguasanya raja yang zalim. Raja siapa namanya? Raja Namrud. Ya, Raja Namrud. Itu akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, walhasil nggak kebakar. Setelah Nabi Ibrahim peristiwa dibakar, nggak kebakar, bahkan apinya menjadi dingin. Kemudian Nabi Ibrahim diusir keluar dari kampungnya. Kampung peninggalannya itu kota kelahiran namanya Ur di kota Babylon. Sekarang menjadi desa Babilonia. Sekarang daerah mana? Irak sanalah, ya, selatan daripada bagian Irak. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya, hijrah kemana-mana sampai ke Palestina, sampai nanti bermukim di Mekah, kembali lagi ke Palestina, tinggal di sana. Itu diazab oleh Allah kampungnya Nabi Ibrahim, kota Ur itu. Bahkan Raja Namrudnya mati dalam keadaan hina. Raja yang begitu kuat, raja yang begitu kokoh, raja yang sezolim-zolimnya raja saat itu matinya dengan apa? Dengan nyamuk. Dan Raja Namrud matinya gara-gara nyamuk. Nyamuk masuk ke kupingnya, mati dia. Hina sekali. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan nama fawqaha. Allah gak malu membuat permisalan daripada menciptakan seekor nyamuk saja. Kalau ada yang bisa menciptakan nyamuk manusia, silakan. Ternyata kata ulama itu jangan sepelein nyamuk, itu tanda kekuasaan Allah sangat luar biasa. Itu dalam tafsir Sawi dikatakan nyamuk itu memiliki 4 kaki, kemudian memiliki 6 sayap dan memiliki 1 paruh. Yang dulunya orang nggak pernah tahu bentuk aslinya nyamuk. Baru kesini-sini di zoom teleskop sampai berapa kali pembesaran, itu bentuk nyamuk kayak monster sebenarnya. Dan itulah nyamuk yang pernah membunuh Raja Namrud. Itu dalam tafsir Sawi dikatakan. Jadi seorang raja matinya cuma gara-garanya. Hati-hati sama nyamuk tuh, ya. Hati-hati sama nyamuk. Kembali. Jadi mereka orang-orang musyrikin itu menyembah berhala dan menyucikan mereka, mensucikan mereka, disucikan. Jadi ditakdis bahasanya, yuqaddisunaha. Kenapa sih mereka menyembah patung, bahkan patungnya banyak? Mereka beranggapan masalah hidup mereka banyak, sehingga mereka harus memiliki banyak Tuhan untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu saja. Makanya ada patung ini, patung ini. Kalau kita klasifikasikan nih, mungkin ada Tuhan yang menyelesaikan bidang politik, bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang agama dan yang lain. Itu mereka tuh anggapannya. Ya, jadi benar-benar dikatakan jahiliyah. Ya, makanya disebut dengan bangsa jahiliyah. Jahiliyah artinya kebodohan. Bodohnya dari segi moral, bukan dari segi akal. Untuk akal berpikir yang realistis, berpikir dalam ilmu, dikatakan mereka bangsa yang mana? Sebab ditemukan manuskrip syair-syair yang begitu sulit untuk diterjemahkan, itu adalah syair-syair di zaman jahiliyah. Jadi kalau dibilang otak, mereka cerdas, tapi kalau udah perbuatan, jahiliyah. Bisa Allah ciptakan seperti itu ya. Otaknya cerdas, tapi kelakuannya belangsak. Nah, gitu deh. Otaknya cerdas, tapi kelakuannya kayak begitu. Di sini disebutkan apa? Contohnya sebagian, padahal banyak. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Mereka itu suka membunuh anak-anak mereka. Ini anak-anak kecil nih dibunuhin sama orang tuanya ketika masih kecil. Ya. Kenapa? Alasannya sepele, khaufan minal ju' wal faqr. Karena takut dari kelaparan dan kemiskinan. Bahasanya begini, suami istri nikah, makmur, duit ada, makan enak. Istri hamil, anak lahir, ini makanan yang tadinya bisa berdua sama suami istri, kalau ada anak bisa dibagi 3, kagak kenyang, udah bunuh aja anaknya. Kayak begitu, sepele intinya. Ya, padahal makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian hanya takut lapar. Padahal justru dengan datangnya anak itu datangnya rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Dari mana rezeki? Ya anak itu adalah rezeki. Bukan berarti rezeki diartikan duit apa, tapi memang nanti nyatanya pasti akan ada, diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Jangankan udah punya anak, yang belum nikah saja itu Allah Ta'ala janjikan iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka menikah dalam keadaan fakir, maka Allah akan berikan kekayaan. Mudah-mudahan para kawin terus semuanya. Amin. Jangan takut kawin. Amin. Amin. Mau nikah kaya ente. Iya kalau mati.
Dan mati lu khusus banget ya, amin ya Allah, Al-Fatihah gitu deh. Jadi yang nikah saja rezekinya itu akan terbuka, apalagi sudah punya anak. Ditegaskan lagi sama Allah Ta'ala, nahnu narzuquka wa iyyahum. Cuman ayat sebelumnya itu memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Ya, jangan khawatir tentang rizki. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan mereka. Mereka itu siapa? Anak-anakmu. Nggak bakal ditelantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal yakin. Ya, asal ya. Jadi mereka suka ngapain? Membunuh anak-anak mereka. Nggak berdosa. Ya, tanpa ada alasan yang konkret, tanpa ada alasan yang real. Alasannya cuma permasalahan yang sepele, cuma gara-gara takut lapar dan takut kefakir. Padahal yang namanya lapar ya lapar aja, kenapa mesti anaknya dibunuh? Ya, dan lapar juga sebenarnya justru di dalam Islam, kalau perut kita lapar artinya berpuasa, itu yang akan mendatangkan hikmah, itu yang akan mendatangkan, melahirkan daripada amal-amal soleh. Coba ente rasain, kalau lagi puasa rasanya kalau baca Quran enteng apa enggak? Enteng, enak kita kalau baca Quran. Padahal perut lagi lah. Nah sekarang perut lagi kenyang, baca Quran berat atau enggak? Berat banget. Padahal kan harusnya nih ya, harusnya perut kita lagi kenyang, enak, kita baca Quran, sholat. Tapi kenapa jadi malas? Itu rahasianya, namanya perut kosong, namanya lapar. Ya, namanya lah. Jadi lapar nggak perlu ditakutkan lah, nggak perlu dirisaukan. Makanya di dalam surat Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah yang memberikan makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Lapar dan ketakutan ini adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan kami uji kalian semua dengan rasa lapar, rasa ketakutan. Bagaimana cara mengatasi lapar dan ketakutan? Kadang orang takut lapar atau takut besok gak bisa makan dan yang lainnya. Solusinya falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang memiliki bait ini, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bait di situ maksudnya adalah Ka'bah. Jadi selama kita menyembah Allah, selama kita beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan jamin tidak akan ada rasa ketakutan dan juga rasa lapar. Misalkan yakin orang dulu kadang makan cuma sedikit aja, lebih banyaknya zikirnya. Jadi baca qul huwallahu itu udah kenyang, makannya makan qul huwallahu. Coba kalau kita kenyang nggak makan qul huwallahu, tambah lapar ya. Di antara fadilah surat Yasin, kalau mau tahu fadilah surat Yasin, keutamaannya itu kalau dibaca dengan huduril qalbi, idza jaa, apabila dia dalam keadaan lapar, asfa'ahullahu min fadlih, Allah akan berikan rasa kenyang dari karunia Allah. Gimana caranya? Itu ini kita jangan pakai hitung-hitungan manusia. Kalau manusia orang makan dulu baru kenyang, tapi kalau hitung-hitungan Allah, tanpa makan Allah bisa berikan rasa kenyang. Yakin nggak? Ini kalau hitungan Allah nih, tanpa makan Allah bisa berikan rasa kenyang. Jadi kita nggak ada yang mustahil kalau semua disandarkan kepada Allah. Api sifatnya membakar. Orang kalau bermain api pasti terbakar. Ada nggak orang kena api tapi nggak terbakar? Ada. Siapa? Ya tadi Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, apinya bukan api unggun. Ada satu dalam istilahnya saya lupa namanya. Itu adalah gundukan daripada kayu bakar yang bertumpuk sampai setinggi bukit. Itu yang modal untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi bukan api-api kecil kan, bukan nanti nabung dikit terus dibakar begitulah. Nah, apinya seperti setengah bukit. Baru di situ Nabi Ibrahim dilemparkan. Tapi Allah berfirman, karena api yang memiliki Allah, Allah yang memiliki apiku, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Udah ya, itu jadi selamat Nabi Ibrahim. Jadi dingin tuh api. Ya, orang harusnya kebakar kena api. Nabi Ibrahim kalau begini dingin banget nih api. Keren kali gitu ya. Dingin banget api jadi dingin. Ini kalau berbicara udah langsung kepada Allah. Apakah selamanya orang makan itu kenyang? Ya, ada sahabat Nabi makan sebanyak apapun nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala yang sudah memberikannya bila makan. Ada seorang sahabat dipanggil sama Rasulullah lagi makan, nggak mau nyaut. Panggil dia lagi, nggak mau nyaut lagi, nggak mau datang. Akhirnya
kata Rasulullah, "Syabita ila yaumil qiyamah." Itu dia nggak akan kenyang sampai hari kiamat. Benar, akhirnya setiap kali makan nggak memiliki rasa kenyang. Wah, ini kan repot. Ya makanya kita jangan pernah takut dengan semua apapun, tapi kalau Allah sudah berkehendak, itulah ya Allah Ta'ala punya kuasa. Ini makan segede alaihim, sebanyak apapun, ada burger, ada pizza dari alam pizza 5 loyangnya segede nampan, masih hangat lagi, ada sosisnya, ada apa nih, ikan tuna, ada sambal, dikasih sariawan bijinya, enak gak kira-kira? Walaupun ada di hadapan kita, belum tentu jadi rezeki kita. Kalau Allah udah matikan rasa lidah kita, bilang apa ya kita? Jadi disitulah jangan pernah takut. Ya. Yang mau nikah, mudah-mudahan bisa cepat nikah nih, amin. Ya, nikah punya anak, karena orang jahiliyah suka membunuh anak mereka. Ya percis, kalau sekarang juga banyak orang bunuh anaknya masing-masing, karena anaknya dihasilkan dari di luar nikah, diam-diam aborsi, tahu-tahu ditaruh depan sekret NF aja di bayi. Allah, bayi siapa ini? Ya, depan masjid, kan ada banyak berita kayak gitu tuh. Ya, itu masih penting dah, masih ada naluri itu perempuannya, orang tuanya. Ada yang bayi baru dilahirkan dimasukin ke toilet, masukin ke sepiteng, sapiteng, apa sih bahasanya, sepiteng lah. Ada yang ditaruh di mana, dipendem, na'udzubillahimin. Nah, itu adalah jahiliyah. Kalau ada umat Nabi Muhammad masih seperti itu, nah itu berarti masih ada sisa-sisa sifahil jahiliyah, sisa-sisa dari sifat jahiliyah yang membunuh daripada anak kandung mereka. Sebuas-buasnya binatang pernah nggak makan anaknya? Enggak. Mati-matian melindungi anaknya pasti. Ya, mati-matian melindungi anak. Itu binatang yang nggak punya akal. Ini manusia membunuh anak mereka cuma gara-gara takut lapar. Kemudian yang ketiga, terakhir, wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyat. Mereka mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup. Anak perempuan, masya Allah. 21 April diperingati hari apa itu? Hari Kartini. Hari Kartini disebut dengan apa? Ibu kita Kartini, pahlawan bangsa, mengangkat harkat derajat wanita. Dari dulu Nabi Muhammad sudah mengangkat derajat perempuan. Perempuan dimuliakan ya ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih mereka membunuh anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup? Karena menjadikan arwal aib, menjadikan aurat, menjadikan malu dan aib. Jadi kalau melahirkan bayi perempuan ini adalah aib. Kenapa bisa dikatakan aib? Mungkin karena anak perempuan tidak bisa meneruskan nasabnya, karena nasab itu dari laki-laki, nggak ada dari perempuan, nggak ada yang bin itu ke perempuan, kecuali satu bin ke perempuan. Siapa? Ada satu laki-laki binnya ke perempuan, ke ibunya, bukan ke ayahnya. Siapa? Ayo tebak sejarah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam. Ayahnya siapa Nabi Isa? Kagak ada. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ibundanya itu Siti Maryam, wanita suci, gak pernah tersentuh laki-laki, bisa hamil ya, gak ada bapaknya. Kalau sekarang iya, es cendol es kelapa perut dijendol gak punya bapak. Ditanya bapaknya mana mbak? Ya gak tahu, bapaknya pakai masker. Nah dokter kandungan, bapaknya mana? Gak tahu, bapaknya pakai masker waktu itu. Wah kacau nih kalau begini. Ini apa namanya, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Di antaranya bahkan yang pernah menguburkan itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dikatakan ya, Sayyidina Umar di masa jahiliyah pernah mengubur anak perempuannya. Rasulullah datang diangkat derajat perempuan. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku memiliki 3 anak perempuan. Lalu kata Rasulullah, siapa orang yang memiliki anak perempuan 3 atau 3 anak perempuan, maka wajib bagi dia surga. Cita-cita tuh ente, mudah-mudahan punya dapat anak perempuan bisa 3, amin. Anak perempuan tuh fadilahnya ada. Kemudian sahabat lagi datang, ya Rasul, wasnani, kalau 2 gimana? Rasulullah diam dan menjawab, wasnani, iya 2, nggak apa-apa.
Jadi punya 3 atau 2 anak perempuan, insya Allah ada jaminan masuk surga. Bang Jauh belum punya anak perempuan ya? Bikin. Insya Allah nanti punya 2 atau 3. Amin. Dari bini sama anaknya terserah, yang penting punya anak perempuan lah ya. Jadi itu anak perempuan salah satu kelebihan dan fadilahnya. Nanti masih banyak lagi ada dalam kitab tuh fadilah memiliki anak perempuan. Biasanya kalau yang dulunya bapaknya bandel, anaknya perempuan yang pertama. Kalau kata orang dulu, makanya dia sekarang jangan bandel-bandel. Kalau yang punya anak perempuan pertama bisa dulunya bandel. Ya, wah, nggak selamanya. Tapi disinilah ya kita bisa melihat kacamata kenapa Rasulullah SAW diutus kepada bangsa Arab yang memang sudah sangat keterlaluan. Bahkan mengenai perempuan itu bangsa Arab dulu jahiliyah, kalau anak perempuan mereka atau istri mereka bahkan ibu mereka lagi datang daripada haid bulanannya, lagi datang haid, mereka asingkan di tempat yang kecil, yang kumuh, yang kotor di belakang rumah. Maaf, seperti kayak kandang. Itu dipisahkan ya. Gak boleh nyampur di dalam rumahnya, gak boleh tidur bersama suaminya. Itu selama 7 hari kan, sampai maksimal 14 hari namanya haid. Jadi makanan dianterin aja ke sana, dipisahkan. Dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang aib, bikin apa segala macam. Nabi Muhammad SAW datang, nah itu semua dihapuskan, diangkat derajatnya, harkat daripada perempuan. Inilah sekelumit daripada keadaan-keadaan bangsa Arab jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, agama Tauhid, dan sebelum datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, sisa-sisa daripada sifat jahiliyah itu tidak ada pada zaman kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar Allah berikan kita cahaya hidayah, diberikan daripada agama yang lurus, mengikuti daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna aqwamit thariq ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحيا عليه نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.